Film dimulai dengan kilas balik saat Somi dikembalikan oleh orang tua angkatnya. Somi sempat membolos sekolah untuk mengikuti audisi K-pop. Kemudian ibunya mengetahuinya. Ibunya tidak suka dia ikut K-pop dan memaksa dia untuk pulang. Setelah itu Somi sampai di rumah. Dia curhat kepada ayahnya yang bernama Cholsu. Namun, alih-alih memberikan dukungan, Cholsu malah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap Somi dengan metode hipnotis. Saat ini kelima anak, Somi, Ah-hyun, Siwoo, Joan, dan Seoksu, berduka atas kematian Taesik. Somi menyalahkan Siwoo atas nasib yang menimpa mereka. Namun Ah-hyun melerai dan menenangkan suasana. Tak berselang lama dua pria berpakaian hitam datang dan mencari Siwoo. Mereka tidak bisa masuk ke tempat persembunyian. Namun anak-anak melihatnya lewat kamera pengawas. Setelah mereka pergi, Ah-hyun menyuruh semua anak bersiap untuk segera pergi. Saat berkemas, Ah-hyun menemukan brankas milik Taesik yang berisi pistol, recorder, dan berkas bukti dari surat dan rekaman yang tertinggal. Isi surat itu menceritakan pekerjaan yang dilakukan oleh Taesik. Membuang anak-anak yang diretur oleh orang tua angkatnya. Karena pembelian anak yang mereka harapkan gagal dari segi kepintaran dan lain-lain, maka uang mereka akan dikembalikan atas pembelian tersebut. Karena tak tega, Taesik lebih baik menyelamatkan mereka dan menyembunyikannya. Kemudian Ah-hyun kembali melihat isi brankas Taesik, yang menunjukkan sindikat organisasi perdagangan anak, serta rekaman yang memberitahukan mengapa mereka dikembalikan atau diretur oleh orang tua angkat mereka. Retur di sini dalam artian mereka harus dimusnahkan. Kemudian Ah-hyun melihat handphone Taesik, yang berisi pesan untuk menyuruh mereka pergi ke pelabuhan Incheon. Di sisi lain, tempat lokasi kejadian tabrakan mobil Taesik. Salah seorang detektif bernama Chai menemukan handphone milik Taesik yang tidak hancur. Namun mayatnya tidak ditemukan di lokasi tersebut. Sementara itu, Jung Hyun mengawasi lokasi tempat terakhir Siwoo terlihat. Kembali ke Ah-hyun, saat mereka masih di tempat lama dan bersiap untuk pergi, ledakan terjadi. Mereka berusaha mencari jalan keluar. Joan meletakkan gas di atas kompor yang menyala. Jung Hyun dan timnya mulai menghancurkan gedung itu. Anak-anak berusaha kabur mencari jalan keluar. Dalam kekacauan terjadi ledakan gas dan Siwoo terluka. Dalam susah payah akhirnya mereka bisa kabur dari tempat tersebut. Namun Jung Hyun menemukan handphone milik Taesik yang terjatuh. Jung Hyun pun mengetahui isi pesan yang dituju oleh para anak-anak tersebut. Shin berpindah ke Kim Se-hye yang menemui ibu presiden di sebuah gereja. Di sini si ibu presiden meminta bantuan kepada Se-hye untuk membeli anak dengan kualitas terbaik untuk diadopsinya karena dia menderita kemandulan. Di sisi lain anaknya Kim Se-hye, yaitu Ah-hyun generasi 2 mencari keberadaan teman dekatnya, yaitu Cho Si-woo yang menghilang. Dia juga pergi ke tempat pelatihan pamannya Jung Hyun. Ah-hyun menceritakan ke Jung Hyun bahwa Si-woo sahabat dekatnya telah hilang. Namun Jung Hyun tidak menghiraukannya. Kembali ke Ah-hyun dan anak-anak yang tiba di rumah makan sashimi. Mereka bertemu seseorang ajusi, teman dari Taesik yang menjanjikan bantuan. Mereka diantar ke sebuah pelabuhan untuk menyeberang. Mereka disuruh masuk ke dalam kontainer. Namun mereka malah dikhianati. Mereka mencoba keluar dari kontainer pakai sengatan listrik. Saat mereka keluar, Jung Hyun dan anak buahnya sudah tiba. Mereka mencoba melarikan diri. Kemampuan yang diajarkan Taesik membantu mereka bertahan. Somi dan Joan menggunakan kembang api sebagai pengalih perhatian. Seoksu menjaga Siwoo, dan Ah-hyun menghadapi Jung Hyun sendiri. Dia berhasil merebut senjata, namun tidak membunuh Jung Hyun. Anak-anak akhirnya berhasil kabur dengan mobil curian dan berlindung di motel. Di sana Ah-hyun memotivasi teman-temannya untuk melanjutkan perjuangan Taesik. Ah-hyun memutar rekaman milik Taesik yang berisi percakapan bahwa mereka dibeli saat masih bayi oleh orang tua angkat mereka. Namun setelah dewasa mereka gagal sebagai anak yang diharapkan. Mereka pun diretur atau dikembalikan. Karena produknya gagal, penjual akan memusnahkan anak tersebut karena telah merugikan. Mereka berlima pun bertekad mencari siapa dalang dari semua ini dan alasan kenapa mereka harus dimusnahkan. Kemudian mereka menemukan kartu hitam VIP misterius di antara dokumen Taesik. Kartu itu dikenali oleh Somi seperti ada di rumah Chul Suaya angkatnya. Hal ini menjadi petunjuk besar untuk menyelidiki sindikat perdagangan manusia ini. Malam harinya, Ah-hyun dan Somi mulai menyelidiki Cholsu. Ah-hyun menyamar sebagai sopir yang ditunjuk. Sesampainya di rumah, Ah-hyun didekati Cholsu yang menunjukkan sisi predatornya. Dia menggoda Ah-hyun yang masih di bawah umur. Ia bicara tentang ketertarikannya terhadap gadis muda. Ah-hyun menawarkan temannya yang masih muda dan di bawah umur.
Joan pun menyamar sebagai gadis untuk mengelabui Cholsu. Kemudian anak-anak berhasil masuk ke rumah Cholsu dengan bantuan Joan sebagai pengalihan. Mereka mengikat Cholsu dan menanyainya tentang kartu hitam. Somi yang sangat emosional menuntut di mana keberadaan ibunya. Melalui flashback, terungkap bahwa setelah Cholsu menyakiti Somi, ibunya datang mencarinya kemana-mana, namun justru dia diculik. Cholsu kemudian mengaku, ibunya Somi kini dirawat di rumah sakit jiwa, karena tidak tahu bahwa Somi sebenarnya telah diselamatkan atau masih hidup. Karena sudah terlalu emosi, Somi melepaskan tembakan dan berteriak. Di akhir, Sehe meyakinkan anaknya Ah-hyun II bahwa Siwoo akan baik-baik saja. Film menyiratkan keterkaitan kompleks antara Sehe dan identitas Ah-hyun II yang sebenarnya.